Oke, ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak, Ibu, serta para sohibul ane? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini saya ingin membahas, ya karena teringat kepada guru kita Habib Rizik Syihab yang pada tahun ini pesan beliau adalah Indonesia darurat kebohongan. Nah, tentu sebelum saya membahas pernyataan guru kita ya mengenai kebohongan, terlebih dahulu Cak Ompong beserta para subscriber Cak Ompong menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga guru kita Habib Rizik Syihab diberikan kesehatan. Amin. Oke. Indonesia darurat kebohongan. Nah, kalau kita mau coba kembali ke pelajaran bahasa Indonesia, nah, kebohongan itu berasal dari suku kata bohong. Nah, kapan bohong itu terjadi? Nah, ketika ada janji yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang atau kelompok orang. Nah, jadi kata bohong itu karena ada janji. Nah, seperti saya ini mungkin juga bisa disebut pembohong kalau ya sering-sering tidak menepati janji. Oke, menarik ya. Kenapa Habib mengeluarkan pernyataan seperti itu? Tentu ya beliau juga ikut mengamati hiruk pikuk sosial perpolitikan di Indonesia. Ya, apalagi saat ini sudah ya rame-ramenya lah para capres mulai melakukan pencitraan. Ya, saya yakin Habib juga memantau ya para capres. Ya, tentunya sambil ya senyum-senyum. Ini capres-capres ini ya tadi banyak memberikan janji dan banyak juga memberikan kebohongan. Begitulah kira-kira. Tapi seperti apa kebohongan itu? Ya tentu sangat luas sekali ya. Siapa yang membohongi, lalu siapa yang dibohongi, nah ini tidak jelas. Tapi paling gampang ya Cak Ompong menelusuri ya media sosial melalui googling. Ayo kita telusuri. Oke, sebelum Cak Ompong melanjutkan pembahasan mengenai kebohongan, ya Cak Ompong mengharapkan sekali para Bapak Ibu serta sohibul ane ya jika berkenan subscribe, like, dan komen serta ya di-share kepada teman-teman agar Cak Ompong Channel tetap hadir di hadapan Ibu. Oke, setelah Cak Ompong melakukan ya penelusuran atau dengan kata lain berselancar di dunia maya,
ya melalui googling, ya mulai dengan kata bohong. Nah, yang ditemui adalah lebih banyak itu kepada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau kita ketik ya pembohong, lalu kita lanjutkan dengan gubernur pembohong, ya paling banyak muncul itu adalah Anies Baswedan. Nah, setelah Cak Ompong coba menelusuri apa sih yang bohongnya itu. Oke, tentu seperti saya katakan tadi, orang bisa dikatakan bohong ketika orang itu memberikan janji. Kalau tidak memberikan janji, ya tidak bisa dibilang orang tersebut bohong. Nah, saat memberikan janji, jika tidak dipenuhi maka disebut bohong. Nah, Anies Baswedan sebelum menjadi gubernur Jakarta tentu beliau memberikan janji. Ya, janji ini bisa didapat dari saat dia kampanye atau saat debat calon gubernur. Nah, janji itu adalah hutang dan terpatri, ya, termemori, tersimpan di setiap orang yang pernah mendengarkan janji Anies Baswedan. Oke, kita mulai nomor 1, yaitu mengenai rumah DP 0%. Nah, ini Pak Anies ini untuk memukau para pemilih beliau, beliau mengeluarkan kata-kata keberpihakan terhadap warga Jakarta yang ya satu belum memiliki rumah, ya mungkin yang kedua ya berpenghasilan rendah, ya. Nah, janji itu termemori kepada warga Jakarta yang belum memiliki rumah. Ya, luar biasa. Karena keberpihakan Gubernur Anies kepada warga Jakarta. Nah, alhasil ya kita pantau setelah beliau hampir menyelesaikan masa jabatan gubernur, rumah DP 0% itu jauh dari realita. Jauh sekali, ya. Bahkan kalau boleh dikatakan itu di bawah 5% aja tidak terjadi. Nah, kalau janji tersebut tidak terjadi, ya maka menurut Habib Rizik itulah yang disebut dengan bohong. Oke, kita masuk yang kedua. Ya, mengenai kebanjiran. Jadi Cak Ompong ini membahas poin-poin penting yang dihadapi secara umum, masalah secara umum yang ada di Jakarta. Yang kedua mengenai kebanjiran. Bagaimana Pak Anies ya kan dengan tegas beliau mengatakan ya kan program banjirnya, bahwa apa yang dilakukan gubernur sebelum Anies Baswedan itu adalah salah, melawan sunatullah, ya kan, bahwa air itu harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibuat gorong-gorong dibuang ke laut. Nah, itu janji ya untuk mengatasi banjir. Tapi kenyataannya ya banjir di Jakarta tetap saja terjadi, ya kan? Di mana-mana ya rakyat mengeluh, ada yang sampai rumahnya kebanjiran sampai di atap. Nah, menurut Habib Rizik
Ya, kembali lagi bahwa janji itu tidak terpenuhi, maka itu didefinisikan sebagai bohong. Ya, jadi sekali lagi Cak Ompong tegaskan, bohong itu ketika janji itu tidak dipenuhi. Yang ketiga, mengenai kemacetan kota Jakarta. Ya, saya dulu pernah terpukau itu. Pak Anies ingin membuat kota Jakarta ini udaranya sesejuk puncak. Ya waktu itu sih bertanya dalam hati gimana caranya ya. Nah, lalu di masa pandemi beliau juga memamerkan, oh Jakarta sudah tidak macet. Ya mungkin kata-kata itu baru disebut, lalu dijawab netizen yang lainnya, lah iyalah nggak macet, gimana mau macet, orang pandemi. Nah, begitu pandemi sudah berakhir, saat ini itu Jakarta kembali macet. Kembali lagi, apa yang dimaksud dengan Habib Rizik? Ya, janji yang tidak ditepati itu adalah kebohongan. Jadi Pak Anies tidak menepati janjinya untuk membuat kota Jakarta tidak macet. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan kebohongan itu. Nah, mungkin kalau kita mau luaskan sekali lagi, ya dengan Indonesia darurat kebohongan, ini mungkin ya teguran kepada calon presiden 2024, ya Pak Anies, atau Pak Ganjar, atau Pak Ridwan Kamil, ya kan. Hendaknya ya janji itu ditepati. Mungkin tidak 100% ya, tapi paling tidak itu terlihatlah, ya kan. Yang dulunya tidak bagus menjadi bagus, ya kan. Jadi kalau Cak Ompong boleh memaknai pesan Habib Rizik ini sungguh luar biasa ya kepada para politikus yang hendak maju capres, ya kan. Janganlah ya kalian-kalian itu membohongi kami, ya kan. Tunaikan amanah yang sudah diberikan rakyat, ya. Katakan yang benar. Kalau memang itu ada kesulitan, ya disampaikan. Jadi bukan janji tidak bisa dilaksanakan, lalu memberikan janji berikutnya. Artinya apa? Artinya bohong ditutupi dengan kebohongan. Oke, jadi kita sangat menghargai sekali dan terima kasih pesan dari guru kita, Habib Rizik Syihab. Semoga tetap sehat. Dan kepada para capres, dengerin itu pesan dari Habib. Terima kasih.